Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Baik, di waktu yang berbahagia ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai permasalahan filsafat dan sistematika filsafat. Kita jelaskan dari yang pertama, yaitu permasalahan filsafat. Permasalahan filsafat adalah materi, substansi, bahan perbincangan yang dibahas dalam filsafat satu demi satu dan keseluruhannya. Wacana ini juga disebut sebagai problematika filsafat. Kemudian, karena dibahas menurut susunan tertentu, maka wacana ini dikenal dengan nama sistematika filsafat dan dibahas dalam filsafat sistematis. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sistematika filsafat adalah suatu uraian yang memuat atau mengenai seluruh bagian atau komponen permasalahan filsafat, termasuk kaitan antar bagiannya, sejajar atau bertingkat menurut sistem atau susunan tertentu. Maka menurut Lafayette, sistematika filsafat secara garis besar itu terbagi menjadi tiga hal utama. Ada tiga hal utama yang mendasari terciptanya sistematika filsafat. Yang pertama yaitu membahas mengenai masalah tahu, mengetahui, dan pengetahuan atau disebut sebagai kognitio. Yang kedua adalah metafisika, baik secara umum atau ontologi ataupun secara khusus. Yang ketiga yaitu nilai serta penilaian yang biasa kita sebut dengan nama aksiologi. Kita bahas dari yang pertama mengenai sistematika filsafat, masalah tahu, mengetahui, dan pengetahuan. Teori pengetahuan, masalah mengetahui, pengetahuan membicarakan segala sesuatu tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Dari mana asalnya? Apa sumbernya? Untuk apa pengetahuan? Dan lain sebagainya. Sebagian pihak berpendapat bahwa inti kegiatan mengetahui atau tahu adalah adanya pemikiran mengenai hal tersebut. Tanpa berpikir tentang sesuatu, tidak mungkin seseorang mengetahui tentang hal tersebut. Tidak mungkin seseorang mengetahui tentang sesuatu tersebut tanpa adanya berpikir terhadap sesuatu. Sedangkan dari pihak lain ada yang berpendapat bahwa mengetahui atau tahu itu berintikan pada sesuatu yang pernah dialami. Berarti teori mengetahui, pengetahuan, teori tentang tahu atau mengetahui itu adalah berpikir tentang sesuatu yang terjadi, tentang sesuatu, memikirkan segala sesuatu yang terjadi, atau mengalami secara langsung sesuatu yang terjadi. Nah, dengan kita mengalami secara langsung, secara otomatis kita akan tahu sesuatu yang terjadi itu. Ketika kita merasa tidak mengalami sesuatu, maka kita mencari tahu apa yang terjadi terhadap sesuatu tersebut. Itu yang dikatakan dengan teori mengetahui, mencari sumber permasalahannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu yang pertama. Dalam sistematika filsafat, yaitu ada teori mengetahui, teori pengetahuan. Yang kedua adalah teori metafisika. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang dari filsafat yang membahas mengenai prinsip yang paling dasar atau yang paling dalam terhadap segala sesuatu yang ada. Dengan demikian, dengan kata lain, metafisika mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya struktur yang paling dasar dari kenyataan ini. Jadi metafisika secara umum, metafisika umum atau disebut dengan ontologi, itu adalah pembahasan mengenai prinsip yang paling dasar terhadap suatu permasalahan. Mencari tahu apa sih struktur yang paling dasar terhadap permasalahan tersebut.
Itu teori mengenai metafisik. Kemudian yang ketiga yaitu membahas mengenai aksiologi. Aksiologi adalah ilmu cabang filsafat yang membahas mengenai nilai-nilai secara teoritis, sehingga aksiologi juga disebut sebagai theory of value, teori yang membahas mengenai nilai. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoritis mendasar berdasarkan filsafat. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar dan filsafati, yaitu membahas nilai sampai dengan pada hakikatnya. Terdapat dua bidang yang paling populer tentang penilaian, yaitu penilaian tentang etika, penilaian tentang estetika. Penilaian tentang etika itu dinilai dengan baik ataupun jahat. Ketika kita melihat seseorang beretika baik, maka kita menyebutnya memberikan nilai dengan nilai yang baik. Ketika kita melihat orang beretika buruk, beretika jelek, maka kita sebut atau kita berikan nilai orang tersebut dengan nilai jahat. Berarti dia orang yang jahat. Nah, itu nilai secara etika. Kemudian kita memberikan nilai dengan estetika. Estetika itu adalah sesuatu yang menilai mengenai keindahan dan kejelekan. Kita melihat sesuatu yang indah, maka kita berikan nilai itu adalah hal yang indah. Ketika kita melihat sesuatu yang jelek, maka kita berikan nilai yang jelek. Nah, itulah beberapa sistem filsafat, sistematika filsafat, yaitu ada tiga garis besar, tiga pokok utama untuk mengetahui sistematika filsafat, yaitu yang pertama ada teori tahu mengetahui, kita mencari tahu apa sumbernya, apa dasarnya. Kemudian yang kedua adalah teori metafisika atau kita sebut dengan nama ontologi, yaitu dalam arti lain juga kita mencari tahu apa sih sebenarnya struktur yang paling dasar dari sebuah permasalahan tersebut, dari sebuah kenyataan tersebut. Nah, yang ketiga, setelah kita mencari tahu, setelah kita tahu struktur-struktur yang paling dasar dari sebuah permasalahan, dari sebuah kenyataan, kita bisa memberikan sebuah penilaian. Nah, kita bisa menilai apakah itu baik ataukah itu buruk. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematika filsafat. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan mengenai filsafat, sistematika filsafat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.